Jadi ketika sampai ke sini kita ada merasakan sesuatu yang lain ya, seperti ada orang-orang yang lain dan hati kita terasa beda ya. Beda. Kita sekarang ada di zaman dulu sebelum ditemukannya peralatan yang dari baja, yaitu di zaman batu. Kita pernah juga mungkin Anda kenal dengan dunia Flintstone, gitu. Zaman batu seperti itu. Tapi kita benar-benar melihat yang asli. Kalau itu di film kartun ya, kalau ini versi yang benar-benar asli seperti ini. Jadi ini digunakan sebagai kapak. Sebagai kapak untuk memotong, untuk mengulek ya. Kalau itu bukan mengulek ya, bukan ulekan ternyata. Itu sebagai senjata juga untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan pertanian ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan hewan mungkin ya, untuk menyembelih atau bagaimana. Nah, ini seperti ini. Ya. Oh, ini jenis batuan. Oh iya, dan ini adalah jenis-jenis batuan yang ada di Kalimantan. Dari mulai batu lempung, batu bara, batu gamping, batu kuartit, batu sabak, dan sebagainya. Ini semuanya ada di bumi Kalimantan. Jenis-jenisnya. Dan ini adalah miniatur dari kekayaan cagar budaya Indonesia, yaitu Borobudur, walaupun tidak ada di Kalimantan, tapi inilah miniatur Indonesia. Masih tergambar juga di museum ini. Dan di sana adalah batu-batu prasasti. Dan ini adalah prasasti ataupun yupa yang ditulis dalam bahasa Paliawa dan bahasa Sanskerta. Ya, seperti ini. Sayangnya saya tidak bisa bahasanya, tidak bisa memberikan keterangan apa artinya. Tapi kita lihat aja bahwa ini wujudnya seperti ini. Oh, yang di tempat-tempat yang ada tuh. Oh, ke sana dia arahnya, ke sana. Jadi ketika sampai ke sini kita ada merasakan sesuatu yang lain ya, seperti ada orang-orang yang lain dan hati kita terasa beda ya. Beda, karena mungkin ini memang di bawah tanah dari museum, ruang kerajaannya sendiri. Dan ini adalah dari dinasti Ming ya. Ini adalah apa namanya, guci-guci yang dikumpulkan sejak zaman dulu kala. Benar. Kalau dari dinasti itu udah dari abad 13, 14, 17 masih ada tersimpan ya, dengan rapi di sini. Itu. Dan ini ada untuk mandi Mbak Yuni. Bahkan itu untuk mandi para raja mungkin ya. Untuk mandi para raja. Mandi ya? Dulu kalau orang sekarang pakai bak mandi bathtub ya. Bathtub. Dan kembali seperti sekarang kayaknya bentuknya yang modern seperti ini. Iya, kembali lagi hanya diperhalus ini, supaya tidak melukai tubuh saat berendam. Ya, seperti ini. Dan memang kita karena ini di ruangan yang menyimpan sejarah dan ya karena menyimpan sejarah lama, jadi seperti mungkin kita bisa kembali ke masa itu, jadi feel-nya gitu. Ternyata kalau dinding ruang itu sebenarnya menyimpan ya Mbak Yuni ya, seperti recorder ya, seperti recorder ya. Karena ini sudah dari berabad-abad lamanya, masih disimpan rapi, dia masih terrecord dengan baik. Iya. Di sini ada. Ini ada peralatan
peralatan-peralatan masak, makan, kendi, piring, ya. gitu ya. Menyimpan air, guci-guci. Guci-guci. So kalau ini di samping nilai dari sejarahnya masih yang tinggi ini ya. kalau ini dinasti Qing, kalau yang tadi dinasti Ming, betul. ini di dinasti Qing di abad ke-17 sampai dengan 19 Masehi. Sudah lama. Walaupun sudah lama, tapi dari nilai sejarah sangat berharga. Iya. Tidak ternilai, tidak bisa dinilai dinominalkan dengan uang, karena mereka ini barang prasejarah. Ini juga masih sama dinasti Qing sudah ya. mulai bercorak sangat cantik di sini ya. Ukiran-ukirannya kan kita lihat beda banget ya. Sudah beda. Dengan di Kalimantan beda sekali. Iya, karena ini banyak bawaan dari perdagangan melalui kapal dulu di Kuta ini melalui sungai-sungai gitu. Penyebaran Islam yang masuk pun juga melalui sistem perdagangan. Ya, jadi mereka barter ya, barter dengan barang-barang. Kita lewat sumber daya alam kita gitu untuk mendapatkan hal-hal seperti ini. Dan kita mendapatkan ini. Nggak tahu yang kita tukar sebenarnya sesuai nggak, karena kita punya emas loh. Kita punya emas, kita punya batu bara, kita rempah-rempah, kita tukar dengan ini. Tapi apapun ya, inilah sejarah ya, menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Nah ini adalah salah satu kekayaan. Bu ya, buat minum itu. Oh kalau ini dari sudah dari Eropa, dari Eropa. Oh kita bisa melihat perbedaannya, bagaimana ukiran-ukirannya sangat berbeda. Benar. Yaitu sudah di abad ke-19 dan sampai ke-20, jadi sudah lebih modern ya. Kendi minum buat taruh galon. Oh iya, kan untuk menyuling air mahal kan? Iya, biar bersih. Biar bersih. Lagi keren. Kayaknya ya, karena penambangan sudah terjadi dari zaman dulu. Ya, terus kalau kira-kira kendi besar-besar ini Bu, buat nyimpan apa sih Bu? Untuk zaman dulu itu Bu? Ini kayaknya sebagai simbol. Menurut saya ini mungkin sebagai simbol, simbol dari kemapanan. Jadi semakin banyak kuncinya, semakin besar, semakin mahal bagus, mahal itu. Buat diserahkan ke raja oleh itu Bu ya. Seperti itu. Jadi kayaknya ini adalah sebuah simbol kemapanan. Ya. Kalau zaman dulu masih belum ada uang, jadi menyimbolkannya dengan seperti ini. Karena di sana buntu kita kembali lagi, jadi kita melewati lagi one way gitu Bu ya. Iya. One way tapi turn back. Tadi kita harus balik one way lagi. Turn back karena kita memang dari ujung sana terbalik ya jalannya. Betul. Karena memang banyak area kita ada di ya? ini menceritakan bahwa memang kebanyakan dari pencari nafkahnya itu demografinya memang memang daerah sungai. Jadi semuanya nih alat-alat adalah alat-alat untuk mencari nafkah dengan jaring-jaring, jala, macam-macam. Ada tombak juga Mbak Yuni, tombak untuk menombak ikan. Nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak yang pakai tombak. Karena ikannya sekarang makin sedikit, kalau kita tombak kayaknya nggak bisa deh. Nggak dapat ikan. Dan ikan sekarang mungkin sudah semakin pintar karena sudah lari duluan sebelum ditombak. Mbak Yuni, apakah Mbak Yuni merasakan sesuatu di sini? Ada sesuatu yang beda ya? Kalau saya sih lebih merasa sedih. Kita nggak tahu ceritanya zaman dulu seperti apa. Tapi yang kita lihat sekarang adalah ini sebuah tempat. Iya. Bunker ya. Mungkin untuk tahanan, kita nggak tahu tahanan apa, dan mungkin setiap kerajaan memang memiliki tahanannya. Kita merasakan bahwa mungkin pernah terjadi sesuatu. Yang pasti ditahan itu pasti yang dirasakan adalah suasana down ya, suasana duka. Sekejam apapun orangnya atau sejahat apapun orang, ketika masuk di dalam bunker ini, mungkin situasinya yang dirasakan seperti itu ya. Nah, ini terasa sekali tercermin kan, namanya tembok, tanah, dinding ini merekam ya Mbak Yuni ya, merekam kejadian-kejadian yang lama. Ya.
Oke, dan hawanya sudah semakin kurang enak. Kita menuju ke tempat yang lebih terang. Ya. Kita sudah selesai berkeliling. Benar. Dan sudah puas sekali melihat bagaimana sejarah Kutai Kartanegara. Dan ternyata banyak sekali peninggalan-peninggalan yang masih disimpan secara rapi, secara dan terstruktur. Kayaknya kalian yang dekat-dekat sini wajib jangan sampai nggak pernah ke sini ya, karena di sini kita bisa mengetahui bagaimana nenek moyang kita dahulu, sejarahnya seperti apa, dari masa perjuangan hingga dari budayanya ada lengkap semua di sini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan di tempat yang berbeda lagi. Kita akan berjalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.